Baik. update-nya, Pak? Jadi sudah. Baik. Oke. Jadi mengenai perkara gugatan dengan tergugat Tamara Blesinski dalam perkara nomor 87 PDTG 2023 telah diputus oleh Majelis Hakim tanggal 24 Oktober hari Selasa kemarin ya. Amar putusannya yaitu menyatakan gugatan penggugat itu dinyatakan tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu berbeda dengan ditolak ya. Nah, alasan majelis sebagaimana di dalam pertimbangan saya kutip sedikit, yaitu bahwa semestinya yang digugat itu tidak hanya Tamara tapi juga ahli waris yang lain. Dasarnya pasal 1100 KUH Perdata. Itu pertimbangan pokok kenapa gugatan tidak dapat diterima. Seperti itu pertimbangannya. Ada lain pertanyaannya? Dari pihak dari penggugat apakah mengajukan banding, Pak, atau Nah, kami belum tahu karena ada masa waktu sebagaimana ketentuan hukum acara setelah putusan diberitahukan atau diketahui oleh pihak penggugat atau kedua belah pihak, maka ada masa untuk mengajukan banding itu selama 14 hari. Eksepsi dari tergugat diterima, Pak, akhirnya kemarin? Eksepsinya dikabulkan. Itu tadi karena kurang pihak tadi. Artinya eksepsi dikabulkan dan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak. Pak, mungkin menegaskan bahwasanya gugatan tersebut benar yang 34M itu ya, Pak? Ya sebagaimana di dalam petitum yang diajukan oleh penggugat. Pak, ini kan penggugat teristiar itu berarti diwajibkan untuk membayar biaya perkara, Pak? Kenapa? Diwajibkan untuk membayar Karena biaya penggugat ada di pihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara karena penggugat kalah kan. Sebesar berapa? Besarnya Rp408.000. Pak, kalau kayak gini karena tidak diterima artinya masih bisa menerima gugatan dari pihak sana? Bisa, kalau hukum acara seperti itu. Maka tadi saya bilang beda antara ditolak dengan tidak dapat diterima. Ini masih formalitas, menyangkut formalitas gugatan. Aman semua? Pak, nanya sedikit, Pak, perihal kasus lain, Pak, mengenai kasus perdatanya antara Pak Gideon dan Rita Amalia, Pak. Sejauh ini kan masih bergulir, Pak, persidangan. Proses mediasi kan maksudnya masih dalam tahap proses mediasi. Ya, betul. Apakah ini gugatan dari penggugat akan kalah atau bisa diteruskan karena ketidakhadiran Ibu Rita atau seperti apa, Bu? Ya, baik, saya jelaskan ya. Di dalam tahapan mediasi tentu dilaksanakan sebagaimana ketentuan Perma tentang mediasi. Itu diupayakan semaksimal mungkin kedua belah pihak harus punya etikat baik untuk supaya perkara bisa diselesaikan secara damai, dimediasi oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim atas kesepakatan para pihak kan begitu. Nah, nanti jika di dalam proses mediasi tersebut tercapai kesepakatan antara pihak penggugat dengan tergugat, tentu kedua belah pihak akan membuat semacam draft kesepakatan tentang penyelesaian perkara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian kesepakatan tersebut bisa dituangkan ke dalam bentuk putusan hakim, yaitu akta vandading. Ya, akhirnya itu akan mengakhiri perkara, selesai. Tapi kalau nanti di dalam mediasi itu tidak tercapai perdamaian, tidak tercapai kesepakatan, nanti hakim mediator akan menyerahkan kepada hakim pemeriksa perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya. Begitu. Nah, tapi kan sejauh ini agenda mediasi ini kan sudah
terjalin udah 2 bulan nih Pak, lebih Ya. gitu. Memang dari pihak penggugatnya atau tergugat yang memang belum ada itikat baik untuk memenuhi panggilan dari pengadilan atau seperti apa sih Pak, ini kesulitan untuk mediasi ini Pak? Ya, jadi selama hakim mediator belum melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, tentu proses mediasi masih berlangsung. Terkait dengan dinamikanya seperti apa, tentu yang lebih mengetahui hakim mediatornya. Artinya itu masih berjalan tahapan seperti itu. Apakah ada batas maksimal? Oh ada, di dalam ketentuan perma itu ada Berapa lama? 40 hari. 40 hari. Nah, nanti bisa diperpanjang jika hakim mediator melihat ada katakanlah potensi besar untuk bisa ditempuh kesepakatan para pihak. Sejauh ini update dari pihak hakim mediator seperti apa Pak, maksudnya terkait Kenapa? perkara laporan update dari Nah itu hakim. update-nya tidak ditujukan kepada kami, tentu dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara. Ya. Tapi intinya selama hakim pemeriksa belum menerima laporan, tentu mediasi masih berjalan. Oke. Bisa? Terima kasih Cukup? banyak, Bapak. Oke, sama-sama. Nah ini kenapa tidak hadir terus nih Bang? Ini kan yang ketiga Bang, bisa dibilang seperti itu. Apakah nanti ada pemanggilan paksa atau seperti apa nih Bang? Kayaknya nggak ada ya kalau mediasi panggilan paksa. Alasan nggak hadir hari ini kenapa Bang? Covid ya? Ya kami juga belum bisa ngasih keterangan banyak, tapi memang keterangan yang kami dapat hanya segitu saja sih. Gitu. Mungkin Berhenti dulu Bang. 3 menit. Berhenti dulu Bang. Salah orang. Bang kesini Bang. Bang. Sini aja sini biar nggak Kalau ini Bang. misalnya ini nanti ke ranah pidana seperti apa nih Bang? Ayo munduran yuk teman-teman yuk, kan itu mau sih berhenti nih abang. haknya dari pihak itu ya penggugat ya. Itu sih hak kami. Bang kemarin kita nggak hadir karena kesibukan. Sekarang alasannya apa? Nggak ada keterangan, pokoknya hari ini tidak bisa hadir. Apa memang abang tidak ada komunikasi juga Bang ke Di Cube. Kalau komunikasi ada, cuman memang seperti itu. Dia bilang sih tidak bisa hadir. Bang, apa Mama Rita memang nggak mau datang Bang? Bang, Mama Rita apa memang nggak mau datang atau seperti apa Bang? Ya, itu harus ditanyakan sendiri ke Mama Rita kalau itu ya. Itu nggak masalah Bang, dibilang nggak ada itikat baik Bang. Ya, sebenarnya gimana ya? Saya nggak bisa jawab juga sih. Tapi Bang, artinya barusan mediasi udah selesai atau Belum bisa masih dilakukan. menunggu Mama Rita ya? Tangan Ibu Rita ya? Jadi Bang berarti mediasi minggu depan lagi Bang, atau seperti apa? Jadwal terbarunya Bang. 10 hari, tanggal 6 ya? 10 hari. Oh tapi tetap jadinya mediasi Bang. Karena Sampai kapan nih Bang? nanti tinggal keputusan dari mediator saja kapan yang sampai kapan. Ini bisa dijalani. Marita tuh ada niatan buat datang nggak sih Mas sebenarnya? Ya, saya juga harus menanyakan langsung ke prinsipalnya kalau seperti itu. Kami juga hanya menanyakan Mama Rita mau datang atau tidak hari ini. Bersedia untuk datang. Bang, kamera Tidak kiri, bisa, Bang. ya sudah. tapi artinya nggak ada alasan ketidakhadirannya ya Bang? Bang kamera Ada alasan nggak sih Bang dari Bang Bang? menyampaikan alasan Belum kenapa ada secara tidak mau hadir. eksplisit. Sampai sekarang belum tahu ya Bang ya kapan datang ya? Kami hanya cuma memberitahu saja bahwa ada mediasi tanggal sekian. Ini kan kesan dulu rilis kan gimana nih Bang kedepannya Bang? Banyak banget. Ya soalnya saya tidak bisa, kalau misalnya menanyakan itu berarti kan ke pribadinya Bu Rita aja. Saya juga nggak paham apa pribadinya Bu Rita seperti itu. Tapi kondisi Mama Rita baik-baik aja ya Bang? Baik, Tidak sakit Mama Rita pesan apa Bang pas digugat Bang? Bang, Mama Rita pesan apa Bang pas digugat? Ya pesannya ya cuman tolong untuk dihadirkan, maksudnya untuk diurus saja gitu. Bang tapi nggak ada ini Bang, nggak ada nggak ada komunikasi kalau misalnya maksudnya ditargetin gitu bisanya kapan gitu Bang? Ya sebenarnya kami kan bertugas hanya memberitahu saja ya bahwa ada mediasi terkait masalah mau hadir atau tidak, itu kan bagaimana prinsipal sebenarnya. Gitu. Jadi ya kami hanya menyampaikan. Gimana nih Bang hari ini ya kan masih mediasi dan tetap alot nih sampai detik ini sendiri seperti apa nih? Oke, terima kasih ya. Yang pertama-tama tentunya kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita boleh hadir di sini dan kita boleh mengikuti proses mediasi yang seperti dijanjikan dari
pengacaranya Rita Amalia Beta bahwa mereka sanggup untuk mengajak Rita untuk mengikuti proses mediasi. Namun mungkin teman-teman bisa melihat ya hari ini dengan ketidakhadiran Rita Amalia Beta. Nah, makanya tadi sangat disayangkan dengan jawaban dari teman-teman pengacara itu mengatakan bahwa klien kami mengatakan ya sudahlah, langsung ditegur sama majelis tadi bahwa apa yang dimaksud sudah, maunya apa, sudah yang seperti apa. Sementara Rita tidak pernah hadir di sini, kamu menyatakan bahwa ya sudahlah, ya sudah yang seperti apa. Maksud yang sudah itu apa? Ada yang nggak bisa jawab. Akhirnya saya menanyakan kepada mereka, saya adik-adik, rekan-rekanku, hari ini mau tidak mau saya mau menanyakan kalian bahwa sudah seharusnya dari kemarin-kemarin itu saya meminta majelis untuk kalian dikeluarkan dari ruang sini karena kalian duduk di sini. Saya belum tanya nih dari kemarin karena kalian selalu menjanjikan kami akan membawa dengan pernyataan you pada hari ini yang menyatakan bahwa menurut klien kami ya sudahlah. Saya mau tanya, ya sudah seperti apa? Legal standing you sendiri apa? You tahu nggak legal standing yang saya nanya maksudnya hari ini? You hadir di sini, kapasitas you apa? You dapat menunjukkan nggak kuasa? Terus dia jawab, ya ini pengkuasa kami. Saya bilang, yang mulia, ini yang saya maksud adik-adik ini tidak paham sebenarnya. Kalian tahu nggak di Perma ada kuasa untuk sidang dan ada kuasa untuk mediasi. Sekarang saya tanya di ruang mediasi, mana kuasa dari Rita untuk kalian duduk dengan kami melakukan mediasi? Ingat loh, apa yang kalian putuskan, apa yang kalian menyatakan iya atau mengiyakan dalam proses mediasi itu implikasi hukumnya jelas. Tapi dengan kehadiran kalian tidak membawa surat kuasa untuk mediasi, majelis kita dipantau loh. Saya tidak mau dengan persidangan ini akhirnya kita dinilai oleh masyarakat. Dan satu, kita selama persidangan ini kita dipantau juga oleh majelis hakim, oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh Komisi Yudisial, oleh Mahkamah Agung, dan satu, diawasi oleh masyarakat dan insan-insan pers. Saya mau nanya kedudukan kalian hari ini, legal standingnya mana? Kalian boleh berhalangan prinsipal kalian, tapi tunjukkan surat yang menyatakan. Itu surat dibuat oleh Rita, ditaruh di atas materai, ditandatangan situ. Jadi majelis hakim mediator dalam mengambil keputusan punya dasar hukum, punya dasar bahwa ini loh ada pernyataan, sehingga bisa melaporkan ke ketua majelis seperti apa, dilanjutkan atau seperti apa. Kalau seperti ini kalian nggak bawa apa-apa, untuk apa? Akhirnya disepakati tadi untuk penundaan kembali persidangan itu, dan di situ ditekankan oleh majelis hakim mediator tadi, kalian bisa nggak? Mereka minta ke hari Senin, tapi majelis hakim tadi bersepakat bahwa saya memberikan kelonggaran, tapi itu yang terakhir untuk mereka membawa Rita, ibu dari anak-anak dan nenek dari beberapa cucu, untuk hadir di persidangan guna memediasi harta-harta itu. Tadi pun saya bilang sama mereka bahwa tolong sampaikan ke Rita, kami membutuhkan kehadiran Rita, ya kan? Karena Rita tidak muda lagi, Rita juga sudah tua, Om Gideon juga sudah tua. Damai itu indah. Ayo mari, dari berapa jumlah aset yang kami gugat itu, kalau ada kekeliruan,
Mari kita sampaikan di situ. Misalnya ada harta di situ yang didapat sesudah mereka berpisah, mungkin kita revisi dan lain sebagainya. Atau kalau Rita sudah menjual aset, atau kalau Rita seandainya ada harta yang sudah dia jual atau dia alihkan, toh bicara saja, datang saja. Toh Om Gideon juga nggak kaku-kaku amat, ya kan? Datang. Nggak ada orang yang paling sempurna di muka bumi. Semua orang pasti memberikan ruang dan waktu. Pintu maaf pasti dibuka. Apakah dia takut karena ancaman Om Gideon waktu itu? Wah, kalau lu jual aset lu parah lu. Tanpa sepengetahuan gua lu parah lu. Gua cari pengacara nih. Jadi kita minta di situ. Kalau memang ada harta dari harta bersama itu yang sudah dialihkan atau dijual atau diapal, datang Rita. Tunjukkan itikat baik seperti kau datang di Menteng pertama. Bicara baik-baik kok. Saya sebagai kuasa hukum, saya juga mau menerima, mendengarkan koreksi dari kau. Harta yang mana yang didapatkan saat kalian berpisah? Ya kan? Daripada kau kabur-kabur gini, publik akhirnya lebih melihat kau. Kau salah nih pasti nih kabur-kabur. Sementara kau tinggal di Jakarta Selatan di Tebet. Sama radius Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan satu Rita, you juga kan public figure. Jangan buat malu semua lah. Tadi sampai hakim menyatakan bahwa saya ini baru kemarin mediasi Ari Wibowo aja hadir. Kenapa sih Rita nggak bisa datang? Itu dari majelis hakim. Hanya aja you punya pengacara. Gitu loh. Bang, berarti artinya hakim gregetan ya Bang? Rita itu nggak datang? Oh, udah gregetan. Udah gregetan banget. Datang pengacara nggak bawa apa-apa. Sementara pengacara itu dia ngerti loh. Tugas pengacara itu apa? Kalau klien nggak datang, apa buktinya? Bukti untuk melaporkan kepada majelis. Ini Jakarta loh. Tunjukkan kualitas kita sebagai pengacara. Jangan katanya. Tadi dia bilang begini. Enggak. Yang dibuktikan otentik. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rita Malebeta, tempat tanggal lahir mana. Gitu. Saya tidak bisa hadir karena alasan saya kesehatan. Apa saya ajar sama mereka? Dilampirkan surat sakit dokter yang mana, sakit jantung, paru-paru, apa-apa gitu. Jangan cuman begitu, itu saya sayangkan tadi. Makanya saya tegur dan saya nasihatkan mereka tadi. Saya bilang nggak boleh begitu kamu pengacara, nggak boleh. Ibu nggak bisa hadir, kenapa? Ibu sakit, ibu tolong buat pernyataan, diasmatrai, dokter yang mana, lampirkan, kami kasih ke majelis. Itu baru pengacara. Kalau seperti ini kan nggak malu kalian dilihat sama itu, dibaca. Ini kan palingan besok kan dibaca, sore ini kan online dan lain sebagainya sudah lihat. Akhirnya masyarakat melihat kualitas kita yang katanya officium nobile, tapi seperti ini ditertawain sama masyarakat. Sudah tahulah ada surat kuasa persidangan, ada surat kuasa mediasi. Makanya tadi saya bilang, kalau seperti ini sudah saya mintakan ke majelis untuk usir kalian dari sini. Gak usah ikut persidangan, kalian gak usah ikut mediasi. Karena nilainya kalian hadir sini 0. Kalian gak punya legalitas, legal standing, ngapain kalian duduk di sini? Tolong dimintakan kembali juga untuk persidangan tanggal 6, kuasa mediasi. Sampai majelis tadi bilang gini, apa saya buatkan surat mediasi untuk kalian, bunyi redaksinya. Malu nggak? Kamu baca nggak perma? Ditanya mereka tadi sama majelis hakim. Tapi majelis hakim dalam hal ini bertindak sesuai dengan amanat, undang-undang, peraturan Mahkamah Agung. Nggak ada, netral. Malahan banyak kasih mereka masukan yang muda-muda. Begitu ya teman-teman. Teman bukannya tidak mau hadir, beliau itu lagi istirahat di sana. Itu di dalam mobil, kita mengerti kondisi jauh dan lain sebagainya ya. Bang, kenapa sih Bang tidak mau bersuara Bang?
Ya udah bersuara di dalam tadi. Kan bersuara di dalam tadi. Bang, tadi terlihat Om Gideon kecewa ya, artinya ketidakhadiran untuk kesekian kalinya. Diundur-undur. Saya rasa kalau kecewa bukan cuma Om Gideon ya. Saya pasti kecewa. Kalau seandainya saya di posisi Om Gideon, teman pun pasti kecewa kalau di posisi Om Gideon. Dan lebih mulia lagi saat ini profesi teman-teman wartawan dengan tidak hadirnya Rita pasti lebih kecewa. Bukankah begitu? Bang, ada rencana Om Gideon jemput Mami Rita Bang baik-baik gitu Bang? Kalau jemput, wah. Nggak mungkin lah. Kalau jemput ya nanti ya kita bicara dulu. Soalnya sampai hari ini saya belum pernah dengar mau jemput nih. Apakah kita pakai Oke. Apa nanti emang nggak ada rencana omongan? Terima kasih. Oke, udah Willy sudah. Ya, terima kasih, Bang.